Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Yulian dari Jawa Timur. Melalui video ini saya mewakili orang yang memberikan video ini kepada Anda, akan berbagi cerita proyek keuangan yang sedang kami jalankan. Siapa tahu ini bisa jadi solusi untuk masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, nanti setelah Anda menonton video ini, silahkan menghubungi kembali orang yang memberikan video ini. Sampaikan apakah Anda tertarik atau tidak dengan proyek ini. Kami sadar tidak semua orang akan cocok dengan proyek ini. Ada sebagian orang yang tidak cocok, tapi ada sebagian orang yang memang sedang mencari proyek ini. Jadi kami hanya butuh konfirmasi Anda aja. Oke ya, yuk kita mulai ceritanya. Bagaimana cara mengelola dana 100 juta menjadi 1 miliar? Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ada dua hal yang harus saya luruskan dulu. Pertama, kenapa judulnya kayaknya nggak masuk akal ya? Terlalu bombastis gitu. Iya teman-teman, kalau ini hanya sesuatu yang biasa-biasa aja, Anda nggak perlu nonton video ini. Dan saya juga nggak perlu repot bikin video. Tapi Anda juga jangan khawatir, nanti teman-teman akan tahu ini sebenarnya masuk akal. Yang kedua, angka-angka ini hanya untuk memudahkan menghitung, ya. Tidak harus 100 juta dan 1 miliar. Bagi sebagian orang 100 juta dan 1 miliar itu bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Nggak apa-apa. Saya hanya mau katakan bahwa Anda bisa kelola dana Anda supaya berkembang menjadi 10 kali lipat bahkan lebih. Misalnya 50 juta jadi 500 juta, 100 juta jadi 1 miliar, 1 miliar jadi 10 miliar, 10 miliar jadi 100 miliar, atau 100 juta jadi 100 miliar. Bisa. Intinya dana Anda bisa bertumbuh berkali-kali lipat dengan cara yang tepat. Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman, kenapa kita perlu mengelola dana kita? Tujuannya supaya Anda bisa mencapai target Anda lebih mudah. Mungkin target Anda memiliki rumah impian dibeli secara cash yang harganya 10 kali lipat dari budget yang Anda siapkan sekarang. Misalnya budget Anda 1 miliar, target rumah 10 miliar. Budgetnya 100 juta, targetnya beli rumah 1 miliar. Boleh kan? Tidak ada orang yang bisa melarang kita menentukan target dalam hidup kita. Mungkin target Anda membeli mobil cash yang harganya 10 kali lipat dari budget yang ada sekarang. Atau mungkin Anda sedang mau mempersiapkan dana pensiun Anda. Atau mungkin Anda sedang mempersiapkan dana pendidikan anak Anda yang 10 tahun lagi mungkin akan kuliah. Mungkin Anda punya target misalnya naik haji VIP bersama keluarga besar. Tapi budget hari ini hanya ada 100 juta misalnya. Bisa, apapun target Anda. Tapi jika Anda belum punya target, nah mungkin ini waktunya dipikirkan dan dirancang. Oke, to the point aja. Gimana caranya kelola dana? Kita akan pecah target kita ini itu supaya jadi lebih masuk akal. Teman-teman, misalnya saya punya bisnis ya, apapun bisnisnya, ya, yang bisa menghasilkan keuntungan bersih 30% setahun. Apakah ini sesuatu yang masuk akal atau terlalu bombastis, teman-teman? Misal ya, modal 10 juta UMKM lah. Setahun hanya kejar untung 3 juta. Atau modal 100 juta, misalnya jual beli mobil bekas. Setahun cuma kejar 30 juta. Masuk akal nggak? Yes, ini sesuatu yang masuk akal. Sangat bisa dikejar di bisnis apapun. Kuliner, otomotif, di pertanian juga bisa, di bisnis apapun. Jadi masuk akal ya? Nah, jika masuk akal, sebenarnya kita tinggal gulung aja modalnya. Misalnya, modal awal 100 juta. Setahun untung 30%, jadi 130 juta setahun. Tahun kedua 130 juta itu jadikan modal semua. Jika bisa untung 30% lagi, jadi 169 juta. Di tahun ketiga 169 juta jadikan modal semua. Jika bisa untung 30% lagi, jadi 219 juta. Lanjutkan tahun keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Maka di tahun ke-10 modal 100 juta Anda itu sudah jadi 1 miliar. Ini namanya compounding. Jadi masuk akal ya teman-teman ya, 100 juta jadi 1 miliar. Ini bukan sulap loh, hanya butuh waktu. Nah tapi kuncinya konsisten profit dan produk Anda bisa diserap pasar. Yang jadi masalah itu biasanya tidak semua produk mampu diserap pasar teman-teman. Ya misalnya bisnis kuliner. Modal 10 juta, market Anda masih bisa menghabiskan. Modal 100 juta, market Anda mungkin masih bisa menghabiskan. Begitu modalnya naik jadi 500 juta, belum tentu market Anda masih mampu menghabiskan. Belum lagi
Kalau muncul kompetitor, karyawannya bermasalah, waktu Anda habis, tenaga dan pikiran Anda terkuras, penjualan turun, ya akhirnya gulungannya stuck. Ya nggak jadi deh 1 miliar target. Maka hari ini saya mau ajak teman-teman masuk di bisnis jual beli yang volumenya sangat besar, teman-teman. Insya Allah berapapun dana Anda sekarang itu bisa diserap market, yaitu jual beli aset kripto. Apa itu aset kripto? Aset kripto adalah bentuk kekayaan digital yang memiliki nilai karena diperdagangkan dan dimanfaatkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Aset kripto ini berbentuk bukan fisik ya teman-teman, tapi digital. Bisa disimpan di dompet digital dan kepemilikannya tercatat secara aman di jaringan blockchain. Dan di berbagai negara, jual beli aset kripto itu sudah legal teman-teman ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia pengawasannya dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bapepti. Dan jual beli aset kripto yang kita lakukan adalah jual beli di market spot, teman-teman ya. Jadi akad jual belinya sah, pembeli benar-benar memiliki aset digital yang dibelinya, bukan trading futures. Kenapa? Satu, berdasarkan fatwa ulama, yang dihukumi mubah atau halal adalah jual beli spot. Tidak ada risiko likuidasi atau margin call. Dan kita hanya pilih aset-aset yang blue chip untuk meminimalisir risiko. Itu yang pertama. Yang kedua, marketnya global. Kita berdagang di pasar dunia, jadi volume perdagangannya besar sekali. Contoh, Bitcoin. Volume perdagangan Bitcoin itu bisa capai 500 triliun rupiah per hari. Volume perdagangan Ethereum itu bisa mencapai 250 triliun rupiah per hari. Jadi ketika Anda mau muter dana 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, itu marketnya ada. Yang ketiga, Anda bisa melakukannya dengan sangat mudah hanya menggunakan handphone dan internet. Dan yang keempat, di Indonesia jual beli aset kripto itu sudah legal. Nah, cuman tantangannya teman-teman, memang membeli kripto itu mudah ya, menjualnya pun mudah. Selama Anda jualnya lebih mahal daripada saat membeli, Anda untung. Beli di bawah, jual di atas. Tantangannya adalah jika kita mau berdagang, jadi pedagang, bukan sekedar sekali membeli kripto. Ya, menjadi pedagang itu artinya melakukan jual beli berulang kali, ratusan sampai ribuan kali. Tantangannya apa? Yang pertama, perlu ilmu. Ilmu berdagang yang menguntungkan ya. Banyak orang coba-coba dagang kripto, nggak pakai ilmu, ya akhirnya rugi. Yang kedua, perlu waktu. Ya, waktu untuk apa? Untuk menganalisa pasar sehingga bisa menentukan apakah kita mau beli atau jual aset. Kemudian yang ketiga, ini yang penting adalah tekanan mental. Ini yang tantangan terberatnya. Biasanya awal kejadiannya itu terjadi setelah kita membeli aset. Ketika harganya naik, lalu kita jual asetnya, maka untung. Setelah dijual, ternyata harganya naik terus 5%, 10%. Lalu kita mulai berpikir, waduh harusnya tadi tahan dulu ya, jangan dijual dulu. Supaya untungnya lebih banyak. Nah, ini adalah gangguan mental yang pertama, namanya serakah atau greedy. Nah, kemudian di pembelian berikutnya, ketika harga naik, kita nggak jadi jual. Nah, tapi ternyata harga malah turun, minus 10%, 20%, minus 30%. Dan karena takut rugi makin banyak, maka dijual saat harga murah. Ini gangguan mental yang kedua, namanya takut atau fear. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang ya teman-teman, ya akhirnya rugi terus. Jadi ternyata berdagang kripto itu tidak mudah, teman-teman. Kabar baiknya hari ini kita menemukan sebuah solusi, alat bantu namanya Moonbot. Moonbot ini adalah asisten robot manajemen jual beli spot aset kripto, teman-teman. Tugasnya menggantikan Anda melakukan semua aktivitas berdagang kripto spot, mulai dari mengatur modal yang sudah Anda siapkan, menganalisa pasar, memilih aset kripto yang akan dibeli, melakukan pembelian, menunggu harganya naik, melakukan penjualan kalau harganya sudah naik, melakukan strategi averaging, trailing profit, dan sebagainya. Ya, Moonbot sudah diprogram dengan algoritma berdagang kripto dan bekerja 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, non-stop. Dan Moonbot ini bekerja disiplin, nah ini yang penting teman-teman ya. Moonbot ini bekerja disiplin sesuai algoritma, ya. Tidak ada gangguan mental seperti kita, manusia. Jadi tinggal setting, lalu start. Moonbot akan bekerja secara otomatis. Anda, ya tinggal duduk santai, aset bertumbuh sendiri. Tapi berbicara tentang duduk santai aset bertumbuh sendiri, sebagian orang atau mungkin juga Anda trauma. Saya sendiri sejak tahun 2010 itu mulai belajar dan mengenal investasi, ya, dan memang banyak jebakan. Banyak kasus-kasus perusahaan gagal bayar, dana dibawa kabur, dana disalahgunakan, investasi bodong, penipuan, dan lain-lain.
Kedoknya selalu baru, teman-teman, ya. Mulai tambang emas, tambang perak, pegadaian, proyek PLN katanya. Ya, trading ya, trading forex, trading macam-macam, saham pre-IPO, token kripto, mining, minting, fasting, staking, kerjaan nonton video dan lain-lain. Nah, apakah Moonbot ini tidak akan sama seperti itu, scam? Oke. Teman-teman, menurut saya di zaman sekarang kita memang harus kritis dan berhati-hati. Maka kita harus scan dulu, cek dengan seksama seperti apa program yang ditawarkan kepada kita. Ya, ada 5 prinsip yang kita pegang ketika kita ditawarkan sebuah project gitu ya. Dan kelimanya ini harus ada menurut saya. Yang pertama adalah prinsip aman, kedua prinsip legal, ketiga halal, keempat transparan, dan kelima adalah prinsip risk and reward. Jika salah satu tidak sesuai, waspada teman-teman. Misalnya, nggak aman, ya tinggalkan aja. Nggak legal, hati-hati, waspada teman-teman ya. Atau nggak halal, kalau saya sih saya tinggalkan. Tidak transparan, waspada teman-teman ya, hati-hati. High risk, waspada. Atau tidak untung, ya kalau nggak untung tinggalin aja, gitu kan. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman, cepat aja. Pertama, prinsip aman. Orang sering bertanya di mana kantornya, padahal yang lebih penting ditanyakan adalah di mana dana Anda disimpan. Di proyek kita ini, dana Anda ya akan dikelola di rekening Anda sendiri. Jadi dana yang akan dikelola tetap Anda pegang sendiri di rekening Anda sendiri. Tidak ada titip kelola dana ya, tidak ada pengumpulan dana investasi. Teman-teman boleh cek. Semua investasi yang scam, gagal bayar, kabur ya, 99% mereka mengumpulkan dana investasi masyarakat. Mereka pegang dana kita, dan ketika dana yang dipegang sudah banyak, seringkali setan mengganggu mereka ya. Yang tadinya amanah jadi nggak amanah. Itu bahaya. Maka cara paling aman supaya dana tidak dibawa kabur pengelola gimana? Ya, jangan titip ke pengelola, selesai. Moonbot tidak pegang dana Anda. Ya, Anda buka rekening kripto sendiri di bank kripto atau kita sebut exchange, lalu simpan dananya di situ. Jadi hanya Anda yang bisa tarik dana Anda dan passwordnya cuma Anda yang tahu. Ya, karena di rekening Anda sendiri. Anda bisa pilih salah satu yang kita percaya. Yang pertama ada toko kripto itu yang terbaik nomor 1 di Indonesia, OJK. Yang kedua ada OKX, terbaik nomor 4 di dunia. Dan yang ketiga ada Binance, itu terbaik nomor 1 di dunia. Teman-teman silahkan riset sendiri ya tentang 3 exchange ini. Nah, prinsip kedua kita lanjut, yaitu prinsip legal. Teman-teman, yang ilegal itu rawan penipuan, meskipun nggak semuanya ya. Tapi yang pasti rawan ditutup pemerintah ya, rawan digerebek. Jadi kalau kita mau kelola dana 10 tahun, 20 tahun, nggak cocok kalau pakai yang ilegal ya. 1 tahun, 2 tahun udah dipaksa tutup. Bagaimana dengan Moonbot? Ya, Moonbot ini adalah software robot jual beli kripto pertama yang legal di Indonesia. 2023 Moonbot mendapatkan izin dari Bapepti, 2025 kita dapat izin dari OJK, teman-teman. Jadi urusan legalitas clear. Prinsip yang ketiga adalah prinsip transparan. Karena semua transaksi terjadinya di rekening Anda sendiri, maka Moonbot ini sangat transparan. Ya, kenapa perlu transparan, teman-teman? Pertama, agar kita bisa memastikan transaksinya itu betul-betul real, betul-betul ada transaksi bisnis gitu, bukan abal-abal, katanya ya. Itu pertama, jadi harus transparan. Yang kedua, juga untuk memastikan aset yang ditransaksikan itu adalah aset-aset kripto yang halal, teman-teman. Ya, nanti kita bahas di prinsip berikutnya. Jadi transparan itu penting. Yang keempat adalah, ini khusus untuk yang muslim, teman-teman ya. Khusus yang muslim, perhatikan prinsip yang keempat, yaitu prinsip halal. Tidak semua aset kripto dan tidak semua jenis mekanisme transaksi kripto itu halal. Ada sebagian yang haram, hati-hati. Menurut pendekatan fatwa Muhammadiyah dan MUI, ini saya rangkum kesimpulannya, kripto itu mubah atau boleh atau halal dengan syarat. 1, jual belinya adalah spot atau real asset, bukan futures atau jual beli kontrak nilai. Ya, jadi tidak ada margin call, tidak ada leverage. Yang kedua, aset yang diperdagangkan yang memiliki utilitas nyata. Yang ketiga, bukan koin micin, ya, tapi aset yang sudah blue chip. Jadi sederhananya kita simpulkan, pilih aja 5 koin terbesar dunia atau istilahnya 5 kings. Dan yang kelima adalah prinsip risk and reward. Teman-teman silahkan ditimbang potensi resiko dan keuntungannya. Setiap bisnis itu pasti mengandung potensi resiko, teman-teman ya. Jangan percaya kalau ada bisnis yang nggak ada resikonya, dibilangnya begitu. Jadi pasti ada potensi resiko ya, bisa terjadi meskipun belum tentu.
Saya akan bahas dari resiko yang ketiga, yaitu exchange tempat kita menitipkan atau membuka rekening itu tutup atau bangkrut. Maka solusi yang kita lakukan adalah hanya menggunakan 3 exchange terbaik yang kita percaya tadi, ya. Itu yang resiko yang ketiga. Potensi resiko yang kedua adalah coin crash, ya. Sederhananya harga koin yang kita beli jatuh harganya dan tidak bisa naik lagi. Maka solusinya untuk meminimalisir resiko coin crash, kita disarankan berdagang hanya aset-aset yang blue chip. Disarankan yang masuk 5 besar. Saat ini 5 besarnya adalah Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan Solana. Ini bisa berganti ya sewaktu-waktu. Resiko yang pertama adalah floating, teman-teman. Ya, floating itu barang belum laku terjual. Jika resiko exchange tutup dan coin crash itu kemungkinannya kecil terjadi, maka resiko floating ini pasti terjadi ya. Floating itu pasti terjadi. Ini adalah resiko berdagang, teman-teman ya. Dagang itu perlu stok barang. Artinya, ada barang yang belum terjual. Kalau terjual, beli lagi supaya ada stok yang bisa dijual. Jadi selalu ada aset yang floating. Misalnya, jika Anda pernah melihat showroom, ini contoh lain ya. Anda pernah melihat showroom mobil, selalu ada mobil yang belum laku. Itu juga namanya floating. Nah, berapa lama floatingnya? Ya sampai terjual kepada pembeli sesuai harga yang kita mau. Nah, tapi kita maunya kan gini. Meskipun kondisi sedang ada aset yang floating, ya, kita maunya tetap bisa dapat profit setiap hari dari penjualan aset yang lain. Gitu. Nggak apa-apa floating, yang penting tetap ada profit. Dari mana ya? Dari aset yang lainnya. Jadi tetap ada profit meskipun sedang ada yang floating. Maka solusinya adalah money management, teman-teman. Ya, sekilas logik kerja Moonbot seperti ini. Modal minimal untuk berdagang satu macam aset kripto itu adalah 1050 USDT. Ya, 18 jutaan lah kalau sekarang ya. Tetapi 1050 USDT ini tidak langsung dibelikan semuanya, teman-teman. Belinya itu bertahap. Sekali beli hanya 15 USDT, ketika turun 1% beli lagi 15 USDT, setiap turun 1% beli lagi 15 USDT. Harga murah beli, ya. Jadi bisa beli terus sampai aset turun 70% kalau modalnya 1050. Teman-teman ini agak teknis ya, kalau teman-teman nggak ngerti nggak masalah karena nanti ini bukan Anda yang lakukan. Ini hanya supaya Anda tahu aja. Nanti yang lakukan semuanya Moonbot ya, Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Dan ketika aset yang terakhir dibeli harganya naik 1,5%, maka aset itu akan dijual. Untung. Ya, setiap naik 1,5% jual lagi. Naik 1,5% jual lagi. Jadi untung-untung. Jadi harga naik, jual, untung. Turun 1% beli, naik 1,5% jual, untung. Contoh ya, saat ini Bitcoin itu turun 50% teman-teman dari harga tertinggi. Ya, pengguna Moonbot yang beli Bitcoin di harga puncak hari ini sedang punya Bitcoin itu 50 kali 15 USDT yang belum terjual, floating. Nah, tapi meskipun harga Bitcoin belum kembali, selama harga bergerak naik turun ya 1,5%, Moonbot akan selalu menghasilkan profit. Jadi masih bisa untung dari beli jual di harga bawah ya, meskipun sedang floating. Dan dengan adanya tambahan fitur canggih yang dimiliki Moonbot Pro, target profit Moonbot per tahunnya adalah 48%. Itu target ya teman-teman ya, bisa kurang bisa lebih, bukan fix. Contoh aja. Kita lihat historik kinerja Moonbot setelah jalan 3 tahun. Tahun 2023, profitnya lebih dari 70%. 2024 lebih dari 80%. 2025 kemarin, profitnya lebih dari 50%. Nah, 2026 ini sedang berjalan. Nah, kalau teman-teman mau mengakses, ya kita ada salah satu real account. Kalau teman-teman mau melihat secara langsung kondisi berjalannya, silahkan teman-teman WhatsApp saja ya, WA chat kami. Nanti kita akan kasih username dan passwordnya, yang password investor ya, supaya teman-teman bisa lihat. Tanyakan kepada orang yang memberikan video ini. Nah, jadi teman-teman, jika salah satu dari 5 prinsip yang tadi kita bahas itu tidak ada, salah satu aja nggak ada, teman-teman sebaiknya waspada. Tapi jika 5 prinsip ini sudah oke semua, aman, legal, halal, transparan, risk and reward-nya oke, teman-teman bisa pakai strategi compounding. Ya, tadi sudah kita bahas di awal. Compounding artinya modal digulung terus, gitu aja. Jadi setelah 1 tahun untung, misalnya 48%, keuntungannya Anda masukkan lagi untuk tambahan modal. Jadi modalnya tambah besar. Setelah 2 tahun untung, keuntungannya Anda masukkan lagi untuk tambahan modal. Begitu terus 3, 4, 5 tahun. Modalnya makin besar. Itu namanya compounding. Jika asumsi target Moonbot konsisten tercapai hanya 48% per tahun, dan modal Anda 100 juta, maka teman-teman bisa hitung, boleh buka kalkulatornya. 5 tahun itu akan jadi 700 juta, 10 tahun akan jadi 5 miliar, 15 tahun jadi sekitar 35 miliar, dan seterusnya teman-teman. Ya, teman-teman, angka ini sebenarnya hanya angka 48% per tahun. Tapi ini jadi besar, jadi luar biasa karena
konsisten di Kompon. Itu rahasianya. Dan Kompon ini tidak wajib ya teman-teman ya, terserah Anda, mau Anda Kompon boleh, enggak juga boleh ya, ini kan di rekening Anda sendiri. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya bagaimana menggulung 100 juta jadi 1 miliar bahkan lebih. Berikutnya, berapa harga lisensi menggunakan Moonbot? Ya, teman-teman sebelum saya jawab, saya balik pertanyaannya. Jika Anda ini mampu atau bisa mengelola dana saya 100 juta menjadi 250 miliar dalam 20 tahun, ya. Anda mampu. Anda orang hebat gitu ya. Anda kerja di rumah saya setiap hari 24 jam tanpa libur. Kira-kira Anda mau dibayar berapa? 500 juta, 1 miliar? Ya, kita bandingkan dengan kita punya karyawan gaji UMR aja, ya. Misalnya sebulan 3 juta, maka setahun kita sudah bayar 36 juta. 10 tahun total kita bayar 360 juta. Kalau 20 tahun total kita bayar 720 juta. Itu karyawan gaji UMR. Nah, untuk bisa dibantu Moonbot mengelola dana kita hanya perlu bayar lisensi 25 juta rupiah aja teman-teman. Sekali bayar dibantu seumur hidup. Ini sangat murah teman-teman. Apalagi kalau semakin besar dana yang dikelola akan semakin terasa murah. Dan itu sudah free update jika ada pembaruan teknologi, free maintenance tinggal pakai aja. Dan juga Anda berhak mendapatkan komisi affiliate teman-teman ya. Terserah Anda mau jalankan bisnis afiliasinya atau Anda mau jadi user aja untuk kelola dana aja, bebas ya, itu hak Anda. Dan selain biaya lisensi, Moonbot juga menerapkan sistem bagi hasil. Nah, ini bagus nih menurut saya. Berapapun profit yang Anda dapatkan, 20%-nya Anda bagikan untuk developer Moonbot ya dengan sistem kredit di depan. Nanti kita akan bahas teknisnya. Dan 80% adalah keuntungan bersih Anda. Ya, jadi Anda 80% bersih. Menurut saya ini bagus teman-teman ya. Ketika profit kita optimal, developer dapat 20%-nya juga optimal. Ya, ketika kita tidak profit misalnya, ya developer Moonbot juga nggak dapat apa-apa. Jadi Moonbot memiliki kepentingan yang sama dengan kita untuk menjaga kinerjanya. Gitu. Oke teman-teman, selanjutnya keputusan di tangan Anda. Ya, teman-teman sampaikan keputusan Anda kepada kami, yes or no. Kalau Anda tidak cocok, ya no. Apapun alasannya tidak masalah teman-teman ya. No hard feeling, sampaikan aja. Tapi kalau Anda misalnya butuh waktu untuk mempertimbangkan, sampaikan juga ya Anda butuh waktu berapa lama misalnya untuk memutuskan yes atau no. Dan kalau Anda yes, ya, Anda butuh pakai Moonbot, berikutnya kita akan lanjut ke step yang selanjutnya. Ya, apa itu? Membuat rekening kripto jika Anda belum punya. Isi saldo USDT-nya ya di rekening kripto Anda sendiri. Kemudian beli lisensi Moonbot-nya, isi kreditnya, connect API binding-nya, ya, setting and start. Dan jika mau, Anda juga berhak belajar dan menjalankan bisnis afiliasi lisensi Moonbot-nya, teman-teman. Atau pasif saja sebagai user juga boleh, bebas. Ya, selamat mengambil keputusan, teman-teman. Putuskan dengan bijaksana, tidak perlu buru-buru. Pastikan Anda paham dulu, baru memutuskan. Thank you, Assalamualaikum.